semoga semuanya selalu diberi kesehatan, selalu dikasih ASI yang lancar dan ASI yang berkualitas. Nah, hari ini aku mau membahas satu hal yang nggak kalah banyak juga ditanyain ke aku. Emang kalau lahiran sesar tuh ASInya jadi maksudnya seret? Emang kalau orang yang lahiran sesar atau yang operasi itu memang ASInya nggak langsung keluar ya, Mam? Nah, kebetulan aku nih juga lahirannya sesar ya, Mam. Jadi di sini aku juga mau sharing kemarin tuh perjalanan aku waktu lahiran sampai akhirnya bisa lancar ASI itu kayak gimana. Tapi sebelumnya jangan lupa seperti biasa subscribe dulu dan follow Instagramnya Mam UU. Kalau udah, langsung aja kita bahas. So, aku itu lahiran Marvel sesar, jadi aku pecah ketuban dulu. Jadi memang kan kita lahiran normal tuh 40 minggu ya, Mam ya. Aku lahiran itu di usia ke-37, minggu ke-37 karena pecah ketuban dulu gitu loh. Waktu itu udah rencana sih memang mau, kan karena udah pecah ketuban, terus juga cepet banget, bukaannya tuh cepet banget, tapi tetap suami aku itu nggak membolehkan untuk operasi karena aku punya asma dan mata aku juga minus, jadi maksudnya mending kita tetap pilih jalur yang aman, yaitu aku operasi. Memang sih waktu itu hari pertama sampai hari ketiga itu aku belum keluar ASI karena gimana pun juga waktu itu aku belum melek ASI ya, Mam ya. Jadi aku waktu itu belum melek ASI, aku nggak ngerti tentang ASI, aku nggak pelajarin apapun tentang ASI karena aku pikir aku nggak harus ASI pun juga nggak apa-apa kayak gitu loh. Ternyata setelah di situ kebetulan banget aku terbantu dengan aku di rumah sakit yang pro ASI. Jadi di situ tuh aku betul-betul dibekali banget, Mam, sama suster-suster di sana, sama dokter di sana. So kalau misal lahiran sesar apa benar sih ASInya nggak keluar? Enggak. Intinya yang pertama adalah kita harus kenalin dulu prinsip ASInya tuh gimana. Prinsip ASI adalah supply sama dengan demand, bukan tentang metode lahirannya, mau lahiran dari apa yang kayak di kolam renang kah, atau mau lahiran normal kah, atau mau lahiran sesar, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi prinsip ASI adalah supply sama dengan demand. Ketika kalian lahiran sesar, operasi, dan ketika ASI kalian nggak keluar, kalian nggak usah stres, nggak usah bingung. Karena stres dan bingung itu nggak nambah-nambahin, nggak kasih solusi gitu loh. Itu malah nambah-nambahin kepanikan kalian yang bikin ASI kalian tuh malah nggak keluar gitu loh. Karena kalian harus ingat ASI itu diproduksi oleh dua hormon, ada prolaktin dan oksitosin, di mana hormon oksitosin itu juga hormon happy. Kalau kalian stres otomatis hormon happy-nya pasti ngedrop ya. Karena jadi yang pertama adalah ketika kalian lahir sesar dan ASI kalian belum keluar, nggak usah dengerin omongan-omongan orang sekitar. Yang penting kalian tetap percaya aja gitu loh. Kalian yakinin aja, kalian afirmasi aja diri kalian yang positif. Kalian bilang, aku adalah seorang ibu. Ketika aku dipercayakan oleh Tuhan seorang anak dan kita bisa melahirkan anak dengan cara metode apapun, berarti Tuhan itu sudah mempersiapkan makanan untuk si anak kita gitu. Burung di udara aja Tuhan pelihara loh, iya kan? Tuhan maksudnya burung-burung itu mana kita tahu mereka bisa cari makan, tetap Tuhan pelihara. Apalagi anak kita gitu yang udah didesain, kita manusia tuh didesain sangat-sangat sempurna sama Tuhan. Jadi ketika kalau misalkan kalian sesar dan kalian ASI kalian belum keluar, ingat prinsip ASI yang pertama adalah supply sama dengan demand. Jadi sering-seringlah nenenin anak kalian. Kalau hari pertama belum keluar, sering-sering tuh seberapa sering? Kalau aku dulu, Mam, sama suster aku tuh dikasih tahu per 1 jam sekali aku nenenin baby aku. Kayak gitu loh. Terus kita nggak istirahat dong, Mam. Padahal kalau kita sesar tuh kita masih butuh recovery loh, Mam ya. Ya udah gini, kalian tidur, nggak apa-apa tidur, kalian bisa istirahat. Terus jangan lupa juga kalian makan yang bergizi, karena dengan support nutrisi untuk tubuh kita itu juga mempercepat proses recovery. Dan jangan lupa ketika kita menyusui sebetulnya itu juga mempercepat proses penyembuhan. Karena kalau dokter aku bilang tuh ketika kita nyusui sebetulnya rahim kita tuh juga terbantu untuk kembali ke normal secara alami tanpa obat-obatan. Jadi kalian penuhi makan yang bergizi, sering-sering nyusuin bayi kalian. Kalau misal memang nggak bisa per 1 jam sekali nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan baby. Baby kalian kan paling nggak masih butuhnya per 2 jam sekali, ya udah per 2 jam sekali kalian nenenin. Nggak lama-lama kok, Mam, nenennya. Cuma bentar, 10 menit, 15 menit, yang penting kalian rutin, yang penting kalian sering-sering aja. Dan kalian juga bisa bantu untuk kirim sinyal tambahan selain dengan menyusui baby, juga dengan pompa. Entah mau pompa atau mau dimarmet. Intinya kita kirim sinyal supaya ASInya itu diproduksi. Intinya tuh kayak harus ada demand, ada permintaan, kita keluarkan ASInya seperti itu. Jadi untuk yang lahiran sesar nggak usah mikir aneh-aneh, kalian tetap bisa menyusui, bisa lulus mengasihi 2 tahun, nggak ada hubungannya dengan metode ASI apapun. Yang terpenting ingat, prinsip ASI cuma satu, supply sama dengan demand. Jadi kalau memang mau supply-nya banyak, ya harus sering-sering minta gitu. So, ini aja menurut sharingan aku. Selain kalian ikuti prinsip supply demand, juga penuhi makan yang bergizi,
Terus habis gitu, dan kontrol stres kalian. Gak usah mikir yang macem-macem, happy aja, bersyukur aja kita sudah dijadikan seorang ibu dan itu lebih dari apapun. Semoga ini membantu dan bye-bye.